Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Khofifah Aknin Maktunina, NIM 195231064. 2. Nurjanah Juniarti, NIM 195231069. Yang ketiga, Afida Seli Jasika, NIM 195231070. Yang keempat, Hilmalia Nur Saputri, NIM 195231071. Yang kelima, Rika Nur Erviana, NIM 195231074. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan Bank Victoria Syariah tahun 2019-2020. 1. Rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu Net Profit Margin atau NPM, yang rumusnya NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan. 2019 0,77%, 2020 1,70%. Diketahui kemampuan Bank Victoria Syariah dalam menghasilkan laba bersih pada tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 0,93%. Meskipun belum mengalami peningkatan yang signifikan, laba yang dihasilkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang kedua, Net Operating Margin atau NOM, yang rumusnya NOM sama dengan laba operasional dibagi pendapatan bersih. 2019 0,20%, 2020 0,24%. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu NOM di atas 3%, maka dapat dikategorikan cukup baik. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020, Bank Victoria Syariah belum mampu mencapai standar tersebut, akan tetapi mengalami peningkatan 0,04%. Yang ketiga yaitu Return of Equity atau ROE, yang rumusnya ROE sama dengan laba bersih dibagi modal. 2019 0,36%, 2020 0,66%. Semakin tinggi nilai ROE, maka akan semakin bagus. ROE yang bernilai 100% menandakan bahwa setiap Rp1 ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan Rp1 dari laba bersih perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Bank Victoria Syariah sedang tidak stabil. Yang keempat yaitu Return of Asset atau ROA, yang rumusnya ROA sama dengan laba bersih dibagi aset. 2019 0,56%, 2020 0,11%. Pada tahun 2019 ROA sebesar 0,56%, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,11%. Walaupun terjadi penurunan, tetapi Bank Victoria Syariah masih mendapatkan laba. Yang kedua yaitu ada rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, yang rumusnya kas ditambah penempatan di BI atau Bank Indonesia dan bank lain dibagi utang lancar. 2019 0,391%, 2020 0,887%. Bank Victoria Syariah mengalami peningkatan dalam membayar hutang jangka pendek. Dapat dilihat dari hasil current ratio di mana tahun 2020 lebih besar dari tahun 2019. Yang kedua ada quick ratio, yang rumusnya kas dibagi utang lancar. 2019 0,008%, 2020 0,003%. Apabila bank tersebut berada di bawah 1 QR-nya, menggambarkan bahwa kondisi keuangan di bank tersebut kurang stabil, atau dikatakan tidak baik kondisi keuangannya. Dengan demikian, pada tahun 2020, khususnya Bank Victoria sedang berada di kondisi keuangan tidak stabil atau kurang baik. Yang ketiga ada Finance to Deposit Ratio atau FDR, yang rumusnya total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga. 2019 0,510%, 2020 0,403%.
Banyaknya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari hasil perhitungan FDR yang semula pada tahun 2019 sebesar 0,510% menjadi 0,403% pada tahun 2020. 3. Rasio solvabilitas. Menggunakan rasio umum Debt to Equity Ratio atau DER. Rumusnya total utang dibagi total modal lalu dikalikan 100%. Berdasarkan dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa DER di Bank Victoria Syariah di tahun 2019 yaitu 0,62%, sedangkan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1,41%. Semakin besar rasio, maka semakin besar hutang yang harus dibayar dengan modal yang dimiliki. Dengan demikian, semakin tidak baik pula kemampuan Bank Victoria Syariah dalam membayar seluruh hutangnya menggunakan modal yang dimiliki. Selanjutnya yaitu rasio aktiva. Di dalam rasio aktiva terdapat dua perhitungan rasio. Yang pertama yaitu fixed asset turnover dan yang kedua total asset turnover. Kita bahas yang mengenai fixed asset turnover. Rumus dari fixed asset turnover yaitu total pendapatan dibagi aset tetap bersih, di mana pada tahun 2019 terdapat 14,77% dan tahun 2020 perhitungannya mencapai 14,58%. Jadi di sini dapat kita simpulkan Bank Victoria Syariah mengalami penurunan dalam penggunaan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Hal tersebut bisa kita lihat dari VAT tahun 2019 dan 2020, di mana antara tahun 2019 lebih tinggi daripada tahun 2020. Yang kedua yaitu total asset turnover. Di sini rumusnya yaitu total pendapatan dibagi total aset, di mana dalam perhitungannya tahun 2019 terdapat 0,75% dan yang tahun ke 2020 yaitu 0,72%. Hal tersebut dapat kita simpulkan yaitu Bank Victoria semakin jarang menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan pada tahun 2020, di mana pada tahun 2020 itu mengalami penurunan penggunaan aset dibanding dari tahun 2019. Selanjutnya yaitu rasio efisiensi. Di dalam rasio efisiensi terdapat satu perhitungan rasio yaitu BOPO. Adapun rumus BOPO yaitu biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Pada tahun 2019 perhitungan BOPO mendapat hasil 0,99%, sedangkan pada tahun 2020 mendapat hasil 0,97%. Di dalam standarnya, apabila BOPO dalam suatu tahun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan operasional bank atau perusahaan semakin efisien. Dan apabila rasio BOPO suatu tahun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, itu dikatakan bahwa bank atau perusahaan tersebut tidak efisien. Berarti dapat kita kesimpulkan bahwa Bank Victoria Syariah merupakan bank yang efisien, di mana pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dari 0,99% menjadi 0,97% pada tahun 2020. Selanjutnya rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan terdiri dari dua rasio. Yang pertama book value per share, yang kedua earning per share. Yang pertama book value per share, rumusnya yaitu ekuitas per jumlah saham beredar. Pada tahun 2019 berjumlah 9,840%, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 10,543%. Untuk hasil analisisnya sendiri yaitu yang pertama nilai buku per lembar saham, yang kedua menunjukkan nilai perusahaan per lembar sahamnya jika dilihat dari nilai bukunya, yang ketiga seluruh modal dibagi jumlah saham yang beredar. Rasio yang kedua yaitu earning per share.
Untuk rumusnya sendiri yaitu total laba bersih per jumlah saham yang beredar. Pada tahun 2019 berjumlah 36,0%, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 70,3%. Hasil analisisnya yaitu menunjukkan besarnya laba bersih setelah pajak yang jika dibagi dengan jumlah saham beredar. Selanjutnya yaitu market base. Yang pertama yaitu price earning ratio. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi jumlah saham beredar. Pada tahun 2019 yaitu 0,25%. Pada tahun 2020 yaitu 1,60%. Hasil analisisnya yaitu jadi dapat diartikan dari tahun 2018 sampai 2019 terdapat kenaikan sejumlah 1,35 laba per lembar saham. Yang kedua yaitu price to book value ratio. Rumusnya yaitu ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Pada tahun 2019 yaitu sejumlah 98,4% dan tahun 2020 yaitu 70,72%. Hasil analisisnya yaitu nilai buku per lembar dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan sejumlah 27,68 nilai buku per lembar saham. Apabila nilai 1, maka sudah dipastikan harga saham mahal. Begitupun sebaliknya, maka Bank Victoria Syariah pada tahun 2019 mengalami kondisi saham yang tidak baik. Kesimpulan analisis mengenai mana yang lebih baik antara kinerja Victoria Syariah dan BRI Syariah serta saran. Berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sudah dianalisis di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BNI Syariah masih lebih baik daripada BRI Syariah dan Bank Victoria Syariah. Meskipun secara rata kinerja keuangan BNI Syariah di tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan BRI Syariah dan Bank Victoria Syariah mengalami kenaikan. BRI Syariah dan Bank Victoria Syariah memang memiliki likuiditas yang lebih baik daripada BNI Syariah. Namun dari segi profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan efisiensi biaya, BNI Syariah masih lebih baik. Saran untuk meningkatkan kinerja keuangannya yang berpengaruh pada peningkatan keuntungan dan total aktifanya, rasio NPM dapat ditingkatkan ke depannya agar kinerja keuangan semakin baik. Dan apabila terdapat predikat pada kinerja sosial tidak memuaskan, maka diharapkan Bank Syariah untuk memperbaiki kinerjanya pada waktu yang akan datang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.